Sobat Jawara, perkenalkan nama saya Amelia dengan NIM 228240058 dari Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi teman-teman, tujuan saya membuat video simple ini itu buat menghitung energi kinetik dari suatu benda dan nunjukin hasil perhitungan fisika sederhananya menggunakan Python. Nah, jadi nanti kita masukin nilai massa, kecepatan, terus program otomatis buat ngitung berapa energi kinetiknya. Nah, pasti penasaran kan, teman-teman? Nah, selain itu juga saya membuat video ini itu buat latihan biar kita makin paham gimana caranya pakai Python buat nyelesain soal-soal fisika dengan cara yang gampang dan cepat. Oke, tonton terus ya teman-teman. Teman-teman, jadi di bagian pertama ini kita akan belajar tentang sintaksnya dasar. Nah, jadi di bagian paling pertama ini kita bakal belajar dasarnya banget dari Python. Pertama, kita tuh bakal kenalan dulu nih sama yang namanya variabel dan tipe data. Nah, variabel itu kayak wadah buat nyimpen data gitu, teman-teman. Jadi misalnya kita punya nama. Nah, nama itu kan teks ya. Jadi tipenya itu kita tulis dulu. Jadi kalau misalkan nama itu tipenya string, teman-teman. Ada juga umur, teman-teman. Misalkan kita tuliskan umur. Nah, umur tuh kan biasanya tuh angka bulat ya, teman-teman. Jadi ini tuh tipe data dari integer. Ya, lanjut tinggi badan, teman-teman, tinggi badan. Nah, tinggi badan ini kan angkanya biasanya desimal ya, teman-teman. Jadi itu salah satu contoh dari tipe data float. Oke, lanjut itu status mahasiswa kali, teman-teman. Kita pakai is. Jadi cuma dua kemungkinan kalau misalkan itu bisa true dan false atau jadi boolean. Oke, lanjut ya teman-teman, kita juga bakal belajar tentang komentar di bagian pertama ini. Jadi kalau misalkan kalian mau berkomentar gitu kan, bisa diawali dengan pagar, teman-teman. Kalau misalkan pagar kayak gini, itu gak akan dijalankan sama program, tapi dia itu cuma buat bantu kita buat ngetik gitu kodenya. Tuh, teman-teman. Kita bisa tuliskan di sini. Ini komentarnya bebas, teman-teman. Kalian bisa ketik apa aja yang kalian mau di sini. Oke. Nah, teman-teman, ada juga yang namanya print. Nah, jadi print ini tuh kita gunain tuh buat nampilin hasil layar ke layar yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau lihat isi dari variabelnya, cukup tulis printnya aja, teman-teman. Gitu. Kita bisa kita tuliskan di sini. Kita mau nampilin instruksi yang namanya tadi nama, umur, tinggi, dan oke, kita tuliskan ulang. Jadi kita tinggal print, buka huruf. Oke, bisa sambil dipraktekkan aja, teman-teman. Oke, yang terakhir. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan udah seperti ini, itu kita oke. Kalau misalkan sudah, bisa langsung ketikkan. Nah, teman-teman itu bakal muncul namanya, umur, tinggi, terus masukkan seperti apa, gitu teman-teman. Intinya tuh di bagian ini kita ngajarin, ini di bagian itu kita belajar untuk cara menulis dan nampilin data paling dasar Python, teman-teman. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu struktur kontrol. Jadi selanjutnya ini itu bagian yang bikin program kita tuh bisa mikir dan ulang, teman-teman, ulang. Nah, pertama ini ada percobaan, if, elif, dan else. Nah, ini tuh kayak kita bikin keputusan itu, teman-teman. Oke, diikutin dulu ya, teman-teman. Pokoknya jenis gerak di sini. Itu kita input. Jadi ini tuh kayak kita bikin keputusan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisinya A itu benar, maka bakal dilakuin itu. Nah, kalau misalkan enggak, itu bisa ke kondisi B, teman-teman. Nah, kalau misalkan masih nggak cocok juga, baru lakuin yang paling terakhir, teman-teman. Di sini kita ada dua, GLB dan GLBB. Jadi nanti apakah GLB atau GLBB gitu buat tentuin jenis gerak bendanya, itu nanti berdasarkan input dari yang kamu kasih. Oke. Pakai if. Kita lanjut ke pengulangan ya, teman-teman. Kita pakai for, dimana itu untuk menghitung posisi tiap detiknya. Yang dimana rumusnya ini tuh S sama dengan V dikali T. Betul sekali.
terus kita print gitu munculnya teman-teman. Nah di sini core. Jadi kita tuh kan mau nampilin posisi tiap detiknya gitu teman-teman. Kita bisa pakai untuk buat ngitung posisi dari detik 1 sampai 5 kali ya teman-teman. Tanpa harus nulis perintahnya berulang-ulang. Nah kalau sudah, kita langsung run. Kalau misalkan udah tuh sih bisa kita langsung run. Nah kan muncul di sini mau GLB atau GLB, kita ambil GLB yang satu tadi. Nah maka akan muncul di sini tuh posisi tiap detiknya pada posisi pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima. Nah jadi teman-teman di bagian ini kita belajar gimana bikin program yang bisa ambil keputusan dan mengulang terus tugas secara otomatis gitu teman-teman. Lanjut ke bagian ketiga yaitu fungsi. Nah fungsi ini tuh kayak alat atau mesin kecilnya gitu teman-teman di dalam program kita. Oke, di sini kita akan hitung fungsi untuk gaya. Terus gaya itu kan masa dikali percepatan ya. Nah kalau misalkan fungsi itu dipakai bakal ngasih hasilnya teman-teman. Jadi di sini juga penting banget kamu atau kalian ngerti perbedaan antara print dan return. Seperti dia antara kamu hitung gaya. Nah return ini hasilnya itu dikembalikan ke program yang biasanya supaya bisa dipakai lagi untuk perhitungan lain gitu untuk return ya. Dan seperti yang sebelumnya, kalau misalkan print itu kan hasilnya cuma ditampilkan di layar aja. Sedangkan kalau misalkan return ini hasilnya itu bakal dikembalikan lagi ke program supaya bisa dipakai lagi buat perhitungan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, di sini ada masa kecepatan. Nah jadi kalau misalkan udah bisa kita klikkan lagi untuk mengetahui hasil seperti apa di terminal. Nah jadi gaya yang dihasilkan itu sebesar 20 Newton teman-teman, sangat mudah sekali kan. Jadi ini tuh fungsi yang kita bikin ini tuh lebih rapih gitu, gak perlu nulis satu kali jadi langsung dapat aja hasilnya teman-teman. Langsung lagi ke bagian keempat yaitu struktur data. Jadi di sini tuh kamu bakal belajar cara nyimpen banyak data sekaligus. Contohnya tuh ada dua struktur utama yang sering dipakai teman-teman, ada list dan listioner. Nah jadi di sini tuh ada misalkan kecepatan ya teman-teman, beberapa benda ada dua. Percepatannya 3 deh. Nah print itu untuk apa teman-teman? Oh ya, untuk menampilkan data di layar hasilnya. For yang dimana itu tuh kita juga bisa looping gitu, kita ngulang buat semua isinya satu persatu. Nah kalau misalkan udah bisa kita run teman-teman, maka di sini akan menampilkan hasilnya teman-teman. Jadi data kecepatannya itu bendanya itu 2 meter per second dan sebagainya. Data bendanya itu masanya berarti 5 dan kecepatannya 3 gitu teman-teman. Nah jadi di bagian itu kita tuh ngerti gitu gimana cara buat ngatur banyak data biar nggak berantakan dan gampang diakses gitu teman-teman. Gitu. Kita masuk bagian kelima yaitu object oriented programming dasar. Oke teman-teman. Nah bagian itu sebenarnya mulai agak sulit gitu ya, tapi apa bisa. Jadi di sini tuh cara bikin program pakai kelas itu teman-teman. Kelas dan objek biar lebih terstruktur gitu teman-teman. Jadi kamu tuh bisa bayangin kalau misalkan kelas itu kayak blueprint gitu kan, atau cetakan gitu, dan objek itu hasil jadinya. Misalkan kamu bikin kelas benda jatuh ya teman-teman, terus kamu kasih fungsinya di dalam kelas itu. Self itu maksudnya tuh si objek itu sendiri teman-teman. Jadi biar Python tuh tahu gitu data mana yang sedang diakses gitu teman-teman, si selfnya ini. Nah kalau misalkan tadi kita beres dulu teman-teman, tadi itu kan ada ini
parameter. Nah itu tuh otomatis jalan pas bikin objek baru buat ngisi nilai awalnya. Terus bikin rumus. Nah return itu dipakai buat ngasih hasil perhitungan balik ke pemanggilnya. Oke, di sini tuh kita membuat objek dari kelas benda jatuhnya nih teman-teman. Benda satu. Jadi kalau misalkan udah selesai, langsung aja teman-teman kita run biar muncul di terminal. Nah ini dia. Jadi parameter baru jatuh bendanya itu masanya 3 meter dan ini potensial bendanya itu 392,0 joule ya teman-teman. Nah yang selanjutnya itu yang paling terakhir nih bagian modul dan pustaka teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu pengen program kamu itu makin canggih teman-teman, tanpa nulis semuanya dari nol, kamu tuh bisa pakai modul atau library gitu teman-teman. Jadi contohnya tuh Python tuh punya modul bawaan kayak match-nya gitu buat misalnya sih matematika ini dan random gitu buat angka gitu, acak gitu teman-teman. Tuh pakai import math. Nah dengan random kamu bisa bikin angka acak antara mana itu. Jadi cuma kamu buat random. Pakai akar ya teman-teman. Oke, pilih untuk mendapatkan hasilnya betul sekali teman-teman. Nah kalau misalkan udah, langsung kita klik run. Nah maka akan muncul hasilnya. Angka kuadrat dari 25 itu kan 5 ya teman-teman, dan angka acak dari antara 1 dan 10 itu ya 10 teman-teman gitu. Nah teman-teman kalau kamu mau pakai library tambahan kayak NumPy atau Matplotlib itu, kamu bisa mengolah data besar atau bikin grafiknya gitu teman-teman. Kayak mungkin untuk itu kamu bisa cari ya teman-teman di link yang lain. Jadi modul ini tuh kayak alat bantu tambahan yang akan bikin program kamu tuh kayak lebih fleksibel dan lebih kuat gitu. Oke. Sampai juga nih di akhir video itu gimana, udah ada menyenangkan bukan belajar Python? Nah jadi untuk kesimpulannya itu dari latihan ini tuh kita tuh bisa belajar dari dasar-dasar penting gitu buat ngoding gitu di Python teman-teman. Mulai dari nulis sintaksnya, bikin logika berpikir dengan if dan loop, kita juga bisa bikin fungsi, terus ngatur data, sampai bikin program yang terstruktur teman-teman. Makanya OOP, kita apa OOP? Ya Object Oriented Programming dasar teman-teman. Dan juga kita bisa pakai modul. Jadi kalau misalkan kamu udah paham semua bagian ini, kamu tuh udah punya fondasi yang kuat untuk lanjut ke topik Python yang lebih kompleks teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.